Bây giờ cô bên tôi cangking rồi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi hari ini adalah hari ke-32 dari proses pembangunan rumah menjadi 2 lantai. Lebih tepatnya lagi adalah renovasi ya, sebelumnya 1 lantai. Oke, ini adalah untuk mesin cornya. Jadi ini adalah mesin pompa yang nanti akan memompa cor-coran beton itu ke lantai atas gitu ya teman-teman. Nah, saya akan cerita mengenai prosesnya ya teman-teman. Jadi untuk mengecor lantai 2 menggunakan ready mix, teman-teman pertama-tama tuh harus disurvei dulu sama perusahaan ready mixnya. Nanti satu orang akan cek ke rumah kita, dia akan cek ke sekitar lingkungan apakah bisa menggunakan truk besar atau bisa menggunakan mini mix ya, atau ready mix yang kecil ukuran ankle atau Dutro gitu ya, Dutro Dyna. Termasuk juga nanti mesin pompanya apakah masuk atau tidak gitu ya. Kebetulan di rumah saya untuk mesin pompanya ini tidak ada kesulitan dan ukurannya juga pas ya, jadi bisa masuk tanpa harus dikawal. Terus karena ini juga ketinggiannya nggak terlalu tinggi ya teman-teman, kalau kita lihat ya, berbeda dengan mesin molennya yang memang dia lingkaran atasnya atau corong atasnya tuh agak sedikit tinggi, itu sekitar 2,1 atau 2,2 apa ya kalau tidak salah gitu, intinya sekitar 2 meteran lah ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi nanti setelah disurvei oleh perusahaan ready mix, dia akan menginformasikan apa aja sih yang dibutuhkan. Misalnya kita harus mempersiapkan semen dan juga pasir untuk memancing supaya nanti pas saat pengecoran itu pertama kali akan naik ke atas gitu ya. Terus kedua, untuk yang tukang survei ini juga akan mengukur luas meternya. Dalam hal ini saya kebetulan adalah 7 kali 11 ya, membutuhkan 9 meter kubik gitu ya. Itu yang menghitung mereka gitu ya, jangan sampai nanti pas dicor itu kurang gitu teman-teman. Dan ketebalannya antara 10 sampai 12 gitu ya, minim 10, tebalnya maksimal 12 gitu ya, rata-rata di 12 cm teman-teman ya. Nah, itu nanti dari tukang surveinya yang akan menginformasikan. Nah, untuk berapa biayanya? Biayanya itu adalah untuk 1 kubiknya itu sekitar 1.125.000 pada tahun 2022 ya, tepatnya Agustus 2022. Ini suka berubah-ubah ya, tergantung harga semen gitu ya. Terus untuk itu yang menggunakan ready mix kecil ya. Nah, sedangkan untuk ready mix yang truk besar itu lebih murah teman-teman, di kisaran 900 ribuan gitu. Dan ini adalah ready mix yang saya pesan adalah ready mix untuk yang kualitas K250 FA. Jadi termasuk yang memang kualitas bagus ya teman-teman. Ya teman-teman, sebenarnya lebih murah memang menggunakan ready mix yang truk besar ya. Akan tetapi kalau memang nggak bisa, ya udah menggunakan ready mix yang kecil atau mini mix mereka menyebutnya. Memang lebih mahal ya, sekitar 300 ribuan gitu ya. Tetapi memang menggunakan ready mix ini benar-benar efektif dan efisien. Pertama itu adalah masalah waktu ya. Jadi total untuk rumah seluas 90 meter persegi membutuhkan waktu kurang dari 2 jam. Ya anggap aja 2 jam ya teman-teman, dengan mereka rokok-rokok dulu gitu ya. Jeda antar mobil itu sekitar 15 menit gitu ya kalau dihitung rata-rata. Tetapi di tempat saya ini ada jeda waktu 1,5 jam, yaitu menunggu mobil yang ketiga. Sehingga kalau saya tarik garis lurus keseluruhan tanpa menghitung jeda waktu mobil yang terlambat,
itu hanya waktu yang dibutuhkan kurang dari 2 jam teman-teman. Coba bayangkan ya kalau misalnya kita menggunakan seismic atau cor manual dari tenaga manusia. Berapa banyak tenaga yang dibutuhkan? Minimal itu sekitar 20 orang untuk mengangkat semennya dan juga proses pengecorannya. Ya ini hanya tergantung pilihan teman-teman ya. Kalau memang di lingkungan teman-teman banyak sekali tenaga, mungkin pakai seismic itu lebih bagus ya. Tetapi kalau misalnya kayak saya nih di perkotaan yang tetangganya itu bisa dibilang perumahan kan rata-rata seperti itu ya, cuek-cuek gitu ya, bodoh amat. Nah ini kita harus bisa memanfaatkan misalnya menggunakan ready mix ini ya, sehingga pertama ya kita bisa nggak terlalu merepotkan tetangga juga gitu teman-teman. Sebenarnya untuk bayar orang atau mencari tukang yang ada di sekitar rumah saya juga bisa, walaupun sebenarnya ya agak repot juga ya mengurusin orang-orang gitu ya, pertama makan siangnya dan lain-lain gitu ya. Kalau menggunakan ready mix ini tenaga benar-benar ter apa ya efektif banget ya. Untuk tukangnya aja yang di atas itu hanya 4 orang, untuk orang pumpnya hanya 3 orang, hanya itu ya. Jadi totalnya itu hanya 7 orang gitu ya, 7 orang, dan itu bekerjanya juga santai. Teman-teman bisa lihat di video saya, nggak ada yang gedebak-debruk, semuanya santai semua gitu teman-teman. Terus tadi ya mengenai biaya yang tadi disampaikan di depan, itu total biaya yang dikeluarkan kan sekitar 14 juta ditambah uang tipsnya 300.000 gitu ya. Kalau teman-teman punya hitungan manual untuk K250 1:2:3 yang benar-benar mutunya sama, mungkin nggak akan jauh beda sih sebenarnya gitu ya. Tetapi kalau tidak head to head mungkin bisa berbeda ya. Untuk persiapannya juga kalau misalnya menggunakan seismic itu kan juga pertama beli pasirnya, beli batunya dan lain-lain gitu ya. Oke, ini tambahan juga buat teman-teman yang rumahnya seperti saya yang banyak ganggang ya. Ini saya menggunakan petugas security rumah gitu untuk ngejemput supaya nih mobil nggak nyangkut di ini ya, kabel-kabel nggak nyangkut di mobil gitu. Nah ini proses untuk masuk ke dalam rumah juga. Kebetulan rumahnya gangnya besar dan ini manuvernya masih enak. Buat teman-teman yang rumahnya gangnya kecil, tolong diperhatikan ya lingkungannya supaya jangan sampai terganggu gitu ya. Dan ini sebelum melakukan proses ini ya, saya 5 rumah ke depan, 5 rumah ke belakang, dan sekitar rumah yang dilewatin saya udah izin ya, karena memang ini suaranya cukup berisik ya. Karena menggunakan mesin diesel dan mobil ini molennya ini harus muter terus ya supaya mesin semen itu nggak kering. Terutama untuk mesin mobil pumpnya yang memang suara dieselnya keras ya gitu. Jadi usahakan izin ke tetangga teman-teman ya. Oh ya teman-teman, jadi untuk yang seismic ini, satu mobil molen kecil ini atau mini mix ya sebutannya mereka, itu maksimal hanya 3 kubik, jadi nggak bisa lebih. Nah saya belum pernah tahu apakah mobil ini bisa diisi 2 kubik ya atau 1 kubik. Misalnya kita butuh 10 ya, kalau 9 kubik kan kemarin saya tuh 3 mobil ya. Kalau untuk 10 atau 11 kan berarti butuh 4 mobil ya teman-teman gitu. Nah saya belum tahu kalau hitungan seperti itu ya teman-teman. Silakan nanti coba aja kontak yang ada di halaman description ini. Nah setelah mobilnya sampai, ini langsung diarahkan ke mobil pumpnya yang sudah ada operatornya. Jadi bapak dan ibu yang bangun rumah tuh udah nggak pusing ya, termasuk tukangnya yang di atas gitu. Jadi semua sudah dilakukan oleh mereka. Kita tinggal melihat-lihat aja ya teman-teman gitu, nggak usah harus repot-repot bantu-bantuin gitu ya. Nah ini lagi proses lagi pemindahan dari molennya ke
pumpnya. Nah setelah itu akan diarahkan ke atas, dan ini tukangnya hanya 4 ya teman-teman, dan itu juga kerjanya santai-santai aja. Maksud saya gini, nggak gedebak-gedebruk, nggak terlalu banyak orang ya, ruah gitu. Nah ini santai dan hasilnya juga bagus. Dan yang orang yang berbaju hijau ini adalah orang dari PAM yang akan mengawasi. Dia bertugas untuk supaya jangan sampai semennya itu ngumpul di satu tempat. Kalau ngumpul di satu tempat berbahaya juga ya, karena kan menyebabkan pengumpulan atau terkumpulnya beban ya. Dan ini akan orang ini akan ngawasin supaya jangan terfokus di satu titik gitu ya. Jadi prosesnya harus rata teman-teman ya. Jadi semuanya sudah aman gitu ya, sudah diamankan oleh mereka semua. Jadi bapak ibu yang mau mencor gitu ya teman-teman semua sudah tinggal santai-santai aja. Nah ini penampakan dari atas teman-teman ya, proses pengecorannya. Dan ini lagi diratakan untuk semen yang sudah dituangkan gitu teman-teman. Ini hanya menggunakan alat sederhana seperti ini ya untuk meratakan semennya. Ini dibuat manual aja gitu. Oke, ini kita sambil istirahat ya, karena sudah hampir 80%, tinggal 20% di depan yang menunggu mobil yang ketiga yang tadi saya ceritakan ya. Jadi mobil yang ketiga ini ternyata lambat banget datangnya, hampir 1,5 jam. Dan ini bisa menyebabkan pumpnya itu mampet ya. Jadi sama tukang pumpnya itu tadi sempat dibersihkan gitu. Dan alhamdulillah 1,5 jam kemudian, kurang dari 1,5 jam ya, sekitar 1 jam lebih, ini mobil yang ketiga datang gitu ya. Dan kita langsung ngecor lagi. Proses pengecoran menurut orang dari ready mixnya jangan sampai lebih dari 4 jam ya, karena bisa menyebabkan terganggunya beton gitu ya. Tetapi ini karena masih 1 jam, masih basah juga sih kalau kita lihat, masih aman gitu. Sebenarnya masih ada trik-trik khusus ya, supaya walaupun lebih dari 4 jam tuh masih ada triknya supaya jangan pecah atau jangan patah gitu ya. Karena banyak juga kok teman-teman yang ngecor itu saat 2 harian gitu ya, hari pertama dan hari kedua, dan itu ada teknik khususnya. Silakan ditanyakan ke pihak ready mix. Dan ini sudah mulai pengecoran yang terakhir di ready mix yang ketiga. Dan ini Mas Jamie yang baju kuning menjadi operator pumpnya. Mungkin cukup ini ya, cukup merata gitu ya, sambil belajar mengarahkan ini ya pipa pumpnya nih tuh. Lihat aja teman-teman ya, itu untuk semennya K250. Kalau kita lihat ya, itu benar-benar bersih, bagus ya, rata gitu. Coba kalau misalnya kita menggunakan side mix yang mungkin agak berbeda-beda, pasti berbeda ya teman-teman, karena buatan pabrik dan buatan manusia. Ini kurang dari 15 menit lagi akan selesai proses untuk pengecorannya teman-teman gitu ya. Nah di bawahnya ini kan ada bondek dan wear mesh yang di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai hal tersebut ya. Jadi total dari ngecor ini sampai hari ke 32 ini itu sudah menghabiskan sekitar biaya hampir 82 juta. Itu mulai dari pembobokan, pemasangan kolom, pemasangan ring balok, sampai sleeve, dan juga bayar tukang ya. Itu udah 82 jutaan kira-kira teman-teman, hampir menyaris 100 juta ya. Itu mudah-mudahan sih budgetnya cukup nih gitu. Saya juga berharap sama tukang ini juga kerjanya cepet ya. Jadi memang kebetulan tukang-tukangnya juga kerjanya cukup maksimal saya lihat ya. Jadi efektif banget ya, efisiensi mereka untuk bekerja lebih cukup bagus gitu ya. Jadi nggak terlalu harus diawasin. Nah ini tinggal dikit lagi teman-teman ya, yang belum tertutup. Jadi sekitar 10 menitan, nggak sampai 10 menit ya, 5 menitan. Di depan ini ada satu yang tidak kita cor nih nanti, karena sudah dicor duluan. Nanti depannya ini untuk area
taman ya, atau untuk naruh pot-pot nanti di sini gitu. Jadi lantai utama dan lantai potnya agak ada perbedaan ya, gitu teman-teman. Oke, ini tinggal proses finishingnya ya teman-teman. Tukang pumpnya udah mengambil alih, karena nanti sisa-sisa dari semen yang ada di dalam pipa itu akan dikeluarkan ya, jangan sampai mampet. Dan tugas dari tukang yang ada di saya adalah meratakan gitu ya. Ini total 2 jam kurang ya teman-teman untuk proses totalnya keseluruhan. Terus setelah itu kita akan menunggu sampai kering. Biasanya kalau keringnya sendiri sih itu 3-4 jam itu udah bisa diinjak ya atau kering, tetapi kan dalamnya masih basah, dan itu biasanya setelah kering 1-2 hari itu nanti akan dibasahkan, kecuali kalau ada hujan ya. Jadi nggak perlu repot-repot membasahkan supaya ini semennya itu atau corannya itu tidak retak teman-teman ya. Kebetulan sih di tempat saya ini berapa kali hujan, sehingga dari tukangnya nggak perlu repot-repot untuk menyiram gitu ya. Terus ini saya juga tidak menggunakan vibrator tadi ya, itu untuk supaya jangan sampai ada yang kosong gitu ya. Tapi kalau misalnya semennya seperti saya ini sebenarnya udah tidak diperlukan vibrator, karena kedalaman atau ketebalannya hanya 0,12 cm gitu ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai prosesnya, alhamdulillah gitu ya. Puji syukur kepada Allah. Dan ini proses dari tukangnya sudah merapikan, dan tentunya pilihan untuk menggunakan ready mix atau set mix gitu ya. Ready mix dan set mix adalah dari teman-teman sendiri ya, apakah mau hemat biaya atau mau hemat waktu ya gitu. Kalau saya ingin menghemat waktu dan juga tenaga supaya tukangnya juga tidak terlalu kecapean gitu ya. Jadi fokus di pembangunan rumah gitu. Jadi untuk pengecorannya atau proses semen-semennya itu diserahkan ke ready mix ya. Alhamdulillah sekali lagi sudah selesai, dan juga teman-teman saya kembalikan ke teman-teman ya, apakah menggunakan side mic atau ready mic gitu ya, tergantung dari keadaan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Ada yang kurang saya minta maaf ya. Begitu dulu, mudah-mudahan nanti dilanjut lagi. Setelah ini, di video ini saya akan membuat video mengenai pembangunan lantai 2-nya menggunakan hebel gitu ya, dan juga proses untuk pembangunan tangganya nanti gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.